terlebih setengah jam lah kan. Juga buat di sekolahan. Karena kita kan utama sebelum jam istirahat, jam setengah 8 lah. Dan saya juga kan makan. Gue denger dari anak-anak gitu, wah si Dedi dia sebulan bisa hampir 2 kali WMR lah ya, kurang lebih ya. Gue denger ya. Berarti sekarang hampir 2 kali WMR Jakarta udah double cuan dong lo. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, biar Dewu. Bener Pak, bener. Dari situ saya bangga Pak, jujur dari pribadi saya bangga. Apalagi kan Aus juga kan buka-buka cabang-cabang baru dari makanan segala macem, gitu kan dari TMK itu kan dari setiap pembelian satu orang itu kan kita nyumbang 1.000 donasi kan. Itu kebanggaan tersendiri buat saya karena kita ambil andil ngasih bantuan ke Palestina itu kan berkah banget Pak. Bukan cuma cari untung di dunia tapi di akhirat juga. Betul. Mantap nih Dedi nih. Awas ini sedikit buka lama-lama satu Indonesia. Amin. Ada semua Pak. Amin Ded. Kalau bisa kita buka sampai ke Mesir. Betul. Ntar jualan di Gunung Sahara. Betul. Kan panas tuh Gunung Sahara. Pak. Gunung Sahara itu. Bukan. Tadi sini Jakarta Pusat. Bukan. Di Gunung Sahara kan ituan tuh. Apa sih? Padang pasir. Panas kan? Iya. Kayak laku Ded. Jualan bawanya gitu. Pakai onta dong. Bener. Kayak panas tuh cocok tuh. Ntar Firaun beli. Makanya. IT sama. Jualan di bawah piramid saya Pak. Aduh. Iya. Ya asik lah. Pokoknya buat Aus Pak. Semoga makin tahun makin berkembang. Amin. Maju lagi. Amin. Dan buat khususnya Bapak nih lebih peduli lagi sama driver-driver yang lain. Ya insya Allah Ded. Lebih banyak-banyak. Apa ya? Kayak kita ngasih bonus-bonus lah ke karyawan. Amin tuh katanya, kata anaknya. Amin. Jadi driver itu betah. Jadi kayak kita nggak monoton gitu loh. Yes. Ya banyak kayak bonus-bonus itu kan jadi orang punya motivasi lah buat maju kan. Iya. Jadi orang kan nggak nilai orang sih masih gitu aja. Karena itu mereka yang ngomong itu yang nggak tahu, ya kan? Kita yang tadi dalamnya. Nah, cuan ya. Iya betul. Karena kayak di sosmed itu sering Pak. Saya ada yang bilang ngebully gini. Kadang saya sebagai driver juga ngebela diri juga kan. Nggak kayak gitu Kalian bisa ngomong kayak gitu karena kalian nggak ngejalanin. Saya yang ngejalanin sih. Benar. Iya, maksudnya jangan ngasih komen-komenan tuh yang kalau nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu udahlah lebih baik diam diri daripada kita ngejas yang nggak baik juga. Karena kan orang-orang kita kebanyakan orang awam. Kadang cuma nonton berita tuh mentah-mentah gitu kan. Buktinya saya bisa udah setahun setengah kayak gini. Bisa dapat apa yang saya mau dari Aus kan. Banyak promo-promo yang udah bisa saya dapetin. Terakhir di umroh insya Allah. Mantap. Target saya tahun ini juga kan. Itu kan ngebuktiin kan kalau itu nggak sembarangan Pak. Buat driver Pak. Iya nggak main-main kan. Di kerjaan mana lagi Pak bisa sampai ngasih reward buat karyawan umroh. Itu nggak sembarangan kan. Paling-paling biasanya kan uang gimana kan. Ini kalau Aus udah melampaui batas buat saya. Amin. Udah keren banget Pak pokoknya. Pokoknya itu aja sih buat Aus. Nah, sekarang suka dukanya nih, Ded. Suka dukanya, misalnya dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Setiap 1,5 tahun ya? Iya, 1 tahun setengah. Dukanya apa? Lalu sukanya apa gitu, Ded? Ya. Suka dukanya banyak Pak. Apalagi kan namanya kita jual kan di brand minuman kan, kita F&B minuman kan. Itu cuaca sih nomor 1 Pak. Cuaca ya, bener Ded. Cuaca betul. Aduh, sama lagi kita kan udah banyak kompetitor juga nih kan. Jadi kita pinter-pinter aja nih Pak buat upselling produk kita kayak gimana, keunggulan produk kita di mana. Itu penting banget tuh karena biar orang juga percaya sama produk yang kita punya. Bener nggak nih enak ya kan? Karena kita kalau cuma modal nawarin sekedar nawarin kita kan itu udah biasa. Kadang kita kan promosiin juga lewat sosmed kayak gimana gitu kan. Kita ketemu driver kita bilang gini ini kita ada mau best sellernya gimana wajib cobain. Itu kan berita maksudnya buat pengetahuan mereka juga kan. Kita upselling kayak gitu. Ya itu aja sih. Jadi dari setiap kompetitor kan kita ada persaingan sehat lah intinya ya. Sehat. Jadi sama-sama nyari rezeki lah ya. Kita jangan saling menghujat lah. Kita punya produk ini, kita banggakan produk kita. Jangan sampai kita menjelekkan produk orang lain. Karena rezeki itu kan masing-masing kan. Jadi kita cara yang sehat, insya Allah adalah rezekinya gitu kan. Ya itu buat dari kompetitor. Nah sekarang juga kan gini Pak, cuaca kan lagi nentu nih. Sekarang tuh nggak bisa ngitung bulan kan. Biasanya bulan ini hujan atau panas. Itu Pak paling Pak. Nah kalau lu lebih suka panas atau hujan nih?
Saya lebih pilih panas, Pak. Panas ya? Panasnya bisa ngadem, Pak. Benar, Kalau hujan benar. mau kemana, Pak? Oh iya, Mau beli, iya. Dan orang Dingin juga. kalau hujan nggak minum minuman dingin ya? Iya, ada sih ada. Ada Cuman ya? dikit. Dia lebih Oh. milih kadang jadi berubah ke hangat kan larinya kan, karena Oh, dingin kan. Oke. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kita apa? Kita ini aja ya, hire siapa tuh yang pawang hujan tuh? Pawang Mbak hujan. Mbak Riri, siapa namanya? Oh iya, yang MotoGP itu Motor ya? GP yang Iya. mau tong 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 tong. Waduh. Gue rekrut dia aja ya. Keluar duit lagi, Pak. Gitu ya. Ya, gue kasih Taiti aja. Wah, bisa tuh, Pak. Ide bagus tuh. Oh gitu. Jadi Iya. dukanya ini Di cuaca, cuaca, sama di di cuaca. persaingan Saingan. antara itu ya, persaingan wajar lah ya, namanya wajar kita lah, namanya di usaha. lapangan kan pasti ada. Nah sukanya tadi itu, sukanya tuh, yang paling lu suka tuh. Yang paling suka kita itu bisa terjun langsung ke lapangan, kita tuh maksudnya apa ya? Lebih dekat sama orang lah, Pak. Oh gitu ya. Customer. Jadi kita Lu bisa senang ketemu orang ya. Betul, saya lebih suka karena sebelumnya itu saya kerja di sebelumnya itu kan saya terkunci di satu ruangan kan. Oh. Iya, jadi tuh saya banyak jenuhnya, bosen. Oke. Nah, ketika saya terjun ke lapangan, wah ini asik juga nih kayak gini kita nih. Kita langsung ngobrol bareng sama customer gini kan, Oke. cerita ini itu. Heeh. Jadi kita kayak teman aja gitu, Pak. Ketemu banyak Karena teman baru. prinsip saya kayak gini, Pak. Heeh. Setiap saya jualan, saya nggak anggap orang itu pembeli. Oke. Saya anggap orang itu teman saya. Wah ini ilmu nih, Teman saya. ilmu baru Itu nih, ilmu. ilmu baru nih. Karena dengan kita menganggap customer itu teman kita bakal enak. Jadi enjoy ngomongnya juga. Wah lu Nggak- pintar loh, Det. nggak kaku jadinya kan. Itu namanya emotional value, Det. Betul, emotional value. Ah. Itu sedikit bocoran trik saya sih, Pak. Oh, itu emotional value, Det. Jadi Cuma artinya pelan-pelan aja nih. Oh gitu ya. Itu ilmu, Oh, nggak boleh Pak. deh, nggak boleh Iya, bocor. Oke, oke, pelan-pelan oke. aja. Ya udah. Di ini aja ya, apa disimpan buat Dedi ilmunya. Ya itulah salah satu strategi lah. Strateginya. strategi kita. Oh, Iya, oke. kan itu. Tapi lo emang orangnya ekstrovert ya, seneng Betul, ngobrol ya. saya betul lebih senang kita tuh kayak bersosialisasi sama orang. Karena itu penting, Pak, penting banget, Pak. Oke, Apalagi kita oke. jualan kayak gini kan kita nggak mungkin berdiam diri aja kan. Sebenarnya kita ketemu customer kita nyapa, Ya, kita ya. senyum, Oke. kita tawarin produk kita. Ya, ya. Karena dengan kenyamanan customer itu mereka pasti bakal balik lagi. Ya, 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 ya. Kadang kan produk kita nggak pengaruh, Pak. Yang pengaruh itu cara pelayanan kita. Karena kalau kita ngelayaninnya bagus itu, customer pun pasti kenal sama kita, bakal balik lagi pasti ke kita juga. Oke. Itu yang saya alamin selama ini. Oke. Makanya kan sering banyak haus keliling di mana-mana kan, misalnya saya kan di daerah Cengkareng. Nah herannya itu orang itu saya bilang kan dia lewatin jalur pertama. Saya kan ada di belakang. Kenapa dia nggak beli di depan? Kan di depan ada, Kak. Enggak, enak sama Mas, orangnya saya nyantai gitu. Nah, itu kan jadi nilai positif juga kan buat Iya, kita. iya, Nah, iya, itu. iya, iya. Malah di depan tuh pada haus juga. Langsung dia bilang, enggak, saya udah langganan sama Mas. Oh. Orang ngasih soalnya di ngobrolnya. Nah, itu Dia kan beli karena lo. nilai plus juga buat kita. Jadi nilai Oke, plus juga. cewek tuh cowok tuh. Ada deh. Oh. Pelan-pelan aja, Pak. Iya, 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 iya. Ada deh, itu nilai plus juga. Kadang Iya, kan iya. ada customer juga karena kita ya ramah itu nomor satu, Pak ya. Kita ramah itu sopan, ramah nomor satu. Karena itu masuk ke adab juga kan. Penting banget tuh kalau adab dalam berjualan itu, Pak. Iya, iya, Kadang iya. kan saking dia nyaman sama kita, nyamannya dalam nilai ya. Ah. Komunikasi berjualan jual beli ya. Iya. Kadang ada, oh Mas boleh nggak minta nomor handphonenya? Tapi positif nih, Pak. Iya, 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 iya. Buat jadi langganan. Kadang dia kan orang kantor. Pesan-pesanan itu kan lumayan juga kan. Oh, Jadi iya. cuan Ada juga pesan dari Banyak, kantor? Pak, kayak gitu, Banyak ya? Pak. Kantor, kadang acara-acara nikahan. Acara nikahan deh. Pernah juga saya Oke. kayak gitu acara nikahan. Ah. Sampai saya pernah juga nganter ke hampir pinggir pantai Muara Baru tuh. Muara Saya Baru. nganterin, Itu iya. kan Jakarta Utara dong. Betul. Itu langganan saya sampai satu gerobak saya dipesan. Satu gerobak. Satu gerobak. Buat acara apa? Jadi buat kantor, bagi-bagi kantor teman-temannya. Oh, Jumat berkah gitu. Jumat berkah, betul. Oh, Itu kan alhamdulillah positif ya. juga. kan? Lumayan sekali Lumayan. datang ke tempat habis tuh kayak semuanya. Betul. Makanya kadang kalau ada pesanan kayak gitu saya bawa lebih. Jadi setelah itu kan saya ada Ada gantinya buat lagi kan. selama Iya. perjalanan di perjalanan bisa Soalnya jualan. Waktunya sayang kalau kita pulang agak siang, Benar. sayang juga kan. Waktu itu adalah uang. Wah iya benar. Kita Jadi intinya Det, maksudnya kalau gue lihat ya intinya selama jualan di house ini kan ada commission juga ya, betul, ada betul, komisi. betul. Ada komisi. Intinya besar kecilnya pendapatan lo tuh tergantung kemauan diri lo, Betul, Pak. ya kan? Bener. Kalau Yang lo pengaruhin kita diri kita sendiri itu iya. benar. Artinya Kalau kita ya, rajin, bener. Yang kita dapat itu pasti lebih. betul. Kalau kitanya malas-malesan, Iya. ya itu wajar lah karena lu malas gitu Iya kan. iya iya. Ya lu iya. dapat ya segitu Iya, karena lu iya, malas iya. gitu. Artinya kan kalau misalkan ya orang yang let's say kantoran misalkan. Nah, betul betul. Gajinya lu mau kerja keras gimana atau kerja Bakal malas tetap segitu gajinya itu aja. Betul. Tapi kalau di sistemnya house keliling ini Mm-mm. semakin lo rajin, semakin banyak yang lu dapat. Iya, Betul, gitu. Pak. Ya Apalagi kalau ada lo malas ya udah Bener. segitu gitu. Itu buat yang harian ya kan. Ah. Belum lagi ada bulanannya juga beda Iya, kan. iya. Iya, ada Oh. lagi bonusnya juga. Iya, iya, iya. Ada lagi sekarang kayak
promosi Wuling Vaganza juga, itu Iya, banyak iya. banget Pak bonusnya. Iya. Wah, Makanya itu bikin betah tuh kayak gitu Pak. iya. Betah pokoknya dia harus. Hebat sih lo, Ya, Dad. betul, Maksudnya ya betul. tadi tuh lu yang menentukan sendiri nasib lo. Betul. Yang Lu menentukan, mau, betul. gue mau dapat berapa nih bulan ini, mau Ah. dapat misalkan 8 juta. Ya artinya semakin effortless, Iya. lu put more effort di situ ya. Betul Pak. Baik Betul, dari betul, waktu maupun tenaga ya. betul. Gitu. Kita Ya, gembleng lagi pokoknya. ujung-ujungnya kalau kita mau, ini berarti lu udah berkeluarga kan? Udah Pak. Ya, buat artinya anak udah berapa? Anak saya 2. Wush, ya. Artinya kan, Itu ya juga artinya, motivasi dari situ iya, juga. kita berikan yang terbaik kan? Betul. Buat Kita kan anak buat istri contoh jadi kita. anak istri juga. Yes. Anak juga buat Ya, contoh utama. ini cari rezeki yang halal ya kan kayak Betul. gini. Berkah jadinya Pak. Heeh. Wah, hebat tuh, Dad. Pokoknya apa namanya? Gue juga hari ini belajar banyak nih sama lo. Ya mudah-mudahan teman-teman juga yang lain sini yang dengar cerita lo, success story lo. Betul, buat Gitu kan? motivasi juga lah buat Iya, yang lain iya, kan. iya. Karena Iya, saya dia- juga pengen Pak, nggak cuma saya aja, teman-teman saya juga bisa kayak saya. Karena kita Yes. bisa, kita satu tempat. Umroh jualan. bareng, Dad. Nanti, Betul, Dad. Pak, makanya saya gitu. Nanti setelah pulang dari sini kadang Iya, setiap iya, briefing saya selalu motivasi. Gue ajak Ayo dong bisa. umroh. Boleh Boleh ya? Kita umroh bareng Pak Iya, nanti Pak. umroh Siap. bareng insya Allah ya. Iya. Oke, Amin, pokoknya, Pak. Ya udah, Dad, nih kayaknya udah mau dikit lagi soal Jumat ya. Oke, tuh jangan Ya. sampai lupa Pak. Itu wajib Pak. Ya, Betul. kita siap-siap, Oke, kita oke. dikunci dulu kali ya Oke, dagangan. siap. Kita tinggal Sholat kita Jumat. sholat Jumat. Yes. Siap. Bagus Pak itu. Oke. Oke, siap Pak. Pak. Thank you banget for today. Oke, sama-sama Pak. Sukses terus. Amin. pastinya. Oke, jangan kapok Pak ya. Enggak dong, Oke. enggak dong. Jaga kesehatan. Asik hari ini kan. Oke, Udah siap, gitu siap. ya itu di pantang menyerah. Oke, pantang itu menyerah. pasti Pak. Ya. Masih banyak target Pak. Anak istri kita Nomor 1 Pak. tanggungan kita. Tanggungan kita. Oke, makasih sekali lagi Pak ya. Again, thank you Oke. banget. Thank you Sehat-sehat, banget. Pak. Keep contact ya. Siap. Siap. Oke. Yo, Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Meanwhile, Wih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Betah ya? Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. sampai tidur gue sampai gue minta antar balik ganti celana. Lama banget nungguin lo. So, gimana? Ada cerita apa sama Sugar Daddy? Wow, gokil sih, gokil. Maksud gue, ya. Gue tadi terbukti sempat ngeliat lo sih pas lo udah naik hauling itu. Gitu? Iya, pas Oke. dari seberang. Makanya gue penasaran ada apa. Ya, tadi ngobrol-ngobrol banyak sama Hmm. Dedi ya. Dedi itu one of holding best employee gitu kan. Mungkin masuk top 10 kali ya, top 10 best seller. Semua dari semua store. Ah, kita punya Semua bukan pool. store, pool. Ah, Kita dari kan semua pool. punya ada 25 pool ya. Top 10. Ya, kita udah punya 25 pool saat ini. Satu poolnya itu isinya kurang lebih 100 bike lah ya. Oke. Bike. Nah, ya kurang lebih anggap aja yang aktif bike-nya mungkin 60 lah, 60 kali 25 pool 1.300 orang lah ya. 200 ya. Orang dia masuk yang top 10 best performance gitu. Kalau ada top 10 berarti ada nomor satunya dong. Ada. Wah, berarti ini ada 10 episode kali ini. 10 episode. Kalau gua kuat, gua kerokan dulu, minum jamu, Iya. nanti kita semua pool kita samperin. Iya. Gitu. Oke. Iya, karena Back- gimana pun ya back, tadi. back to Daddy nih, gue penasaran. Oh, nih. Dedi, oke. Sampai lo cancel janji kita ngobrol. Oh gitu ya. Iya. Oh, Dedi lebih penting, Bro. Nah, makanya itu dia. Kan dia generate sales buat company. Gue cuma generate waktu lo doang ya. Iya, terus gimana? Ya udah, maksudnya nggak. Kayak maksudnya dia tuh awal mulanya apa, terus dari masuk house tuh gimana, Oke. keadaannya, sampai dia akhirnya performnya tuh apakah di bulan pertama sampai kelihatan banget di tahun pertama tuh udah meningkat, Mm-mm. atau di tahun pertama sempat ada standar dulu apa gimana gitu. Jadi tadi kita ngobrol banyak ya. Dia itu ternyata lama kerja di perusahaan garment. Oh, oke. Nah, dia tuh sebagai staff administrasi lah, ngurus-ngurus ya keuangan, ngurus-ngurus pajak gitu kan. Oh. Di dalam ruangan di kantor gitu kan. Nah, during Covid kemarin 2020, bisnis tempat dia bekerja sebelum itu Collapse. ya kolaps. Kena efek Covid ya. Nah, dia jadi termasuk salah satu yang di layoff sama perusahaannya. Oh, yang kena ya. Kena 2020, 2021 gitu kan. Nah, terus dia itu habis kena layoff di perusahaan sebelumnya, dia sempat kerja di
kurir ekspedisi. Nah, ngirim-ngirim paket, ngirim-ngirim dokumen gitu kan. Dan termasuk salah satu yang apa namanya konsumennya itu adalah kantor house. Nah, kantor house yang sini nih yang jadi pool. Dulu kan kita kantornya di sini kan, sebelum pindah ke Sastra Geraha kan. Nah, di situ tahun kalau nggak salah 2023-an gitu ya. Nah, itu kan kita tahun pertama Huling itu house cleaning itu jalan. 2023 kurang lebih Mei atau Juni gitu. Dan itu kan kita apa namanya pasang spanduk ya, open recruitment for driver or sales house cleaning. Nah pas ngantar dokumen ke kantor house itu dia lihat itu lihat apa namanya informasi itu plus ada temennya juga yang nawarin cerita cerita, jadi dia udah lihat butuh sales house cleaning, temennya cerita bahwa gue join juga di situ. Nah makinlah tertarik si Dedi ini gitu, jadi dia mulai join tuh, berhenti jadi kurirnya, join jadi sales house keliling gitu ya. Tapi pada awal-awal ya dia cuma apa ya just for the sake of bertahan hidup aja. Karena setelah jatuh pas COVID itu kayaknya babak belur banget kali ya. Betul ya gitu. Terus dan pas saat ngelamar itu dia udah berkeluarga tuh. Udah. Anaknya 2. Anaknya 2 sekitar rumah sini nih, di Rawablong sini. Iya. Dekat Pasar Bunga sini. Ya, emang kadang motivasi terbesar itu sih ya. Oh iya, pastilah. Untuk struggle untuk berjuang tuh motivasi terbesar keluarga sih. Laki-laki pasti berjuang buat anak istri, bro. Asli. Gitu. Terus pas di tahun pertama nggak kelihatan signifikan tuh ininya. Ya mungkin baru kan. Ya. Dia apa namanya coba adaptasi. Mungkin waktu itu so-so lah penjualannya dia. Dia bilang ceritanya berapa ya? Wah ya kurang lebih 500.000 sehari. Gitu. Itu average tuh, angka average. Average ya kurang lebih seperti itu lah. Nah terus dari manajemen house kan kita selalu bikin apa ya, inovasi-inovasi untuk memotivasi si drivernya supaya performance-nya lebih baik, kayak bikin poin-poin gitu. Kalau chief sales angka tertentu dia dapat poin. Ngumpulin poin. Ntar poinnya itu bisa ditukar sama macam-macam tuh. Ada dari mulai yang receh-receh kayak kipas angin, apa namanya peralatan dapur ya, magicom dan lain-lain ya, sampai emas ada. Sampai emas 1 kalau nggak salah motor gitu poin-poinnya. Lalu kalau dilombain lagi nih, kita bikin lagi namanya Huling Vaganza gitu. Dari 1.300 orang itu dilombain sampai nomor 1. Driver tuh ada 1.300 ya? Ya kurang lebih. Wow. Nanti nomor 1-nya akan kita kirim umroh. Itu dari Huling Vaganza itu acara itu? Huling Vaganza, jadi beda lagi. Berarti setahun sekali acaranya? Setahun sekali, jadi ada poin beda lagi hadiahnya. Bisa tukar yang tadi emas, lalu apa namanya motor. Nah kalau Huling Vaganza ini gue lupa struktur hadiahnya secara lengkap, tapi kurang lebih yang salah satu yang paling gede itu dikirim umroh. Itu tahun berapa Huling Vaganza dibuat? Kayaknya tahun lalu hadiahnya ke Bali. Udah ada yang berangkat? Udah ada 10 orang kalau nggak salah. 10 orang? 10 orang. Oh jadi Huling Vaganza itu nggak cuma 1 orang berangkat gitu? Enggak. 10 itu bisa satu pool atau bisa? Macam-macam. Macam-macam gitu. Jadi kalau poolnya beda wilayah dikumpulin atau beda kota? Belum, sekarang ini kotanya masih Jabodetabek aja. Nah, jadi masih ya sekitar sini aja. Tapi Huling Vaganza hadiahnya nggak cuma 1 orang yang berangkat umroh. Artinya berarti kesempatannya besar dong. Besar gitu. Ya tergantung ya struggle-nya kita juga kan. Betul. Nah terus yang lo ngeliat dari Dedi ini, apa yang bisa lo bukan buat lo sih, buat kita juga ya sebagai laki-laki, apa yang bisa kita ambil ininya lah gitu? Udah pasti fighting spiritnya ya. Fighting spirit ya. Artinya sebenarnya kan kita sukses atau nggak sukses yang menentukan ujungnya kita sendiri. Gitu. Jadi apa namanya, kita mau, kalau kita males ya mungkin ya hidup kita gitu-gitu aja ya. Tapi kalau kita fight, kita mikir kreatif, kita selalu cari opportunity gitu kan. Nah itu nanti
ya ujung-ujungnya Allah juga yang bukakan pintunya kan. Yes, Nah, itu udah jelas sih ya kalau betul. kita nggak mau merubah diri kita, ya maka Allah juga akan merubahnya Betul. itu kan. Ayatnya gue lupa itu. Iya sama, aku juga lupa. Gue lupa tuh ayatnya tuh. Nah itu kan. Nah Dedi Yang tuh. idol mungkin inget. Oh idol ada. Dia Al-Fatihah aja lupa bro. Masya Allah.